Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 206. Setelah mendengarkan Tang Yi sebentar, dan tanpa mendengar informasi yang berguna atau menarik, ia membawa kerumunan keluar dari ruang tontonan dan langsung menuju ke gedung ke-8 Istana Luzan. Balai pertempuran Hachinomiya sama dengan platform tantangan otonom. Setelah memasuki balai pertempuran Hachinomiya, Anda akan melihat banyak kamar. Kamar-kamar ini adalah tempat di mana para murid terhubung ke Hachinomiya dan belajar dari satu sama lain. Jika seseorang ditampilkan di ruangan, pintu akan menyala dengan lampu merah, yang lain tidak diizinkan masuk, dan jika tidak ada, pintu akan menyala dengan lampu hijau. Tang Yi dan yang lainnya secara acak menemukan sebuah ruangan dengan lampu hijau di atasnya dan berjalan masuk. Di ruangan, pengaturannya sama dengan ruangan platform tantangan independen. Ada platform batu di sudut kanan, yang nyaman bagi kandidat untuk menerima tempat sementara. Di tengah adalah penutup gas transparan persegi. Biar, bagaimana saya harus bermain melawan para murid dari 8 istana? Saya tidak berpikir itu sama dengan stasiun tantangan otonom. Tang Yi memandang topeng gas dan bertanya dengan curiga. Penampilannya mirip dengan platform tantangan otonom, tetapi ada juga perbedaannya. Brother Tang Yi, lihat di sini. Wang Bier menunjuk ke daerah barat topeng gas dan berkata, apakah daerah ini berbeda? Tang Yi melihat ke arah Wang Bier, dan tentu saja, area itu jelas berbeda dari topeng gas. Luas sekitar 1 meter tidak terlihat begitu transparan, dengan beberapa warna putih. Rasanya seperti masker gas di daerah lain relatif tipis, dan area sekitar 1 meter relatif tebal. Bahkan jika itu berbeda dari tempat lain, apa gunanya? Tang Yi bingung. Wang Bier tersenyum dan menjelaskan, ini adalah area control hall Deer Palace ke-8, Anda pergi ke topeng gas pertama, dan kemudian meletakkan tangan Anda di area ini, Anda tahu bagaimana belajar dari semua murid istana ke-8 dari pemerintahan luar. Oh. Mendengar kata-kata itu, Tang Yi mengangguk dan ingin masuk ke topeng gas seperti yang diperintahkan, dan pada saat ini Wang Bier menghentikannya lagi. Apa yang terjadi pada Bier? Tang Yi bingung. Saudara Tang Yi, kenakan lagi ini. Wang Bier meremas tangannya, tidak tahu kemana harus pergi, dan mengeluarkan topeng putih dengan beberapa ukiran dan hiasan yang sangat feminin di wajahnya, yang terlihat sangat indah. Ini adalah topeng. Tang Yi memberi Wang Bier pandangan terkejut, lalu segera mengerti niat Wang Bier, dan memuji, Bier, atau apakah kamu bijaksana? Meskipun orang lain tidak dapat melihat informasi dari nomor sementara Anda, tetapi para murid yang telah mencoba dengan Anda, mereka dapat mengingat penampilan Anda, dan Anda akan terpapar pada waktu itu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Brother Tang Yi mengambil kenakan topeng ini dan bandingkan lagi, itu akan lebih aman. Wang Bier berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Bier. Tang Yi berterima kasih padanya, dan kemudian mengenakan topeng di wajahnya. Aroma seorang gadis kecil muncul di topeng, yang membuat Tang Yi sangat menyenangkan. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika datang ke dekorasi dan pola yang sangat feminin pada topeng, secara alami jelas bahwa siapa yang awalnya membawa topeng. Setelah Tang Yi mengenakan topeng, meskipun penampilannya yang tampan ditutupi oleh topeng, sosoknya yang tinggi dan nafas acuh tak acuh dari tubuhnya masih menunjukkan temperamen yang luar biasa. Sangat misterius dan berbeda. Ketika semuanya sudah siap, Tang Yi berjalan ke topeng gas, dan pintu kamar Tang Yi ditutup pada saat ini, dan lampu merah ada di bagian luar pintu. Ini adalah pengaturan Shifu. Begitu seseorang masuk ke masker gas, itu dianggap sebagai awal studi. Pintu ruangan akan ditutup secara otomatis dan lampu merah akan menyala. Setelah memasuki kap udara, Tang Yi meletakkan tangannya di area kap udara yang tampak berbeda warnanya, seperti yang diperintahkan Wang Bier. Daerah ini seperti tirai ringan, dan, wow, menunjukkan beberapa informasi. Nama, nomor sementara 59.416. Level, tidak diketahui. Menangkan, 0. Kerugian, 0. Peringkat, tidak diketahui. Belum diposisikan. Apakah Anda melakukan penargetan yang cocok?
Setelah membaca informasi ini, Tang Yi bahkan memiliki ilusi bahwa ini bukan pengaturan Hall Deer Palace ke-8 di Sifu, tetapi panel sistem Ares dalam pikirannya. Sifu sangat canggih sehingga dapat merekam murid-murid Sifu, bahkan nomor sementara, sebagai informasi dalam bentuk data. Saya tidak tahu kekuatan macam apa yang dapat mendukung mode operasi ini. Apakah Sifu juga memiliki sistem God of War? Tentu saja, ini benar-benar mustahil, tetapi itu masih membuat Tang Yi merasa sangat ajaib. Tang Yi ragu-ragu dan mengklik, ya, di bawah, apakah akan melakukan posisi yang cocok. Segera, begitu matanya menyala, dia tidak bisa lagi melihat Wang Bier dan Mu Xianling di luar topeng gas, bahkan topeng gas hilang. Dia sepertinya dipindahkan ke waktu yang putih di sini, langit, lantai, dan sekitarnya semuanya seputih salju. Tidak ada cara untuk mengatakan arahnya, aku tidak bisa melihat seberapa lebar itu, atau di mana itu. Tetapi setelah beberapa saat, lampu menyala lagi, dan Tang Yi dikirim keluar dari ruang putih lagi. Pada saat ini, ia datang ke platform cincin lebar, dan platform cincin masih berdiri seorang murid Sifu. Bai Jinchen adalah murid istana Sifu. Kekuatannya telah mencapai tingkat roh perang bintang 8. Dia berjalan menjauh dari istana dengan ilmu pedang. Ilmu pedang satu tangan Bai Jinchen juga menarik, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Di peringkat 8 rumah luar, Bai Jinchen peringkat 1166, milik kelas menengah ke atas. Peringkat mencapai kurang dari 1500, pada dasarnya semua murid dari tingkat roh perang bintang 8 hingga 9 bintang. Meskipun semua orang mengatakan bahwa peringkat mereka serupa, kekuatan mereka sangat berbeda. Beberapa orang tidak bisa mengalahkan orang dengan tingkat yang lebih rendah daripada yang lain. Kemampuan untuk melompat. Cerita bersambung di bawah ini. Sebagai contoh, Bai Jinchen, dengan kekuatan roh perang bintang 8, telah memasuki 1500 orang yang dapat dimasuki roh perang bintang 9, dan banyak murid roh perang bintang 9 peringkat di belakang Bai Jinchen. Kekuatan ini luar biasa. Hari ini, Bai Jinchen baru saja membuat terobosan dalam ilmu pedang, dan datang ke Hall Deer Palace ke-8 untuk melihat apakah dia bisa naik beberapa tempat. Setelah 4 pertandingan berturut-turut, ia juga memenangkan 4 pertandingan, mencetak 11.636 poin, peringkat 1155, dan meningkatkan 11 tempat. Ini membuat Bai Jinchen sangat senang. Namun, di game kelima, ia bertemu dengan murid yang aneh. Tidak, itu tidak harus disebut murid. Karena, di depan orang ini, mereka tidak mengenakan pakaian para murid Sifu, tetapi kostum para kandidat. Dia, sepertinya sudah bertemu kandidat. Calon ini memiliki topeng ukiran putih yang sangat feminin di wajahnya. Topeng itu sangat indah. Namun, sosok calon ini sangat tegak. Itu tidak terlihat seperti perempuan. Itu membentuk kontras yang kuat dengan topeng, yang membuat Bai Jinchen merasa cukup aneh. Chapter 207. Tentu saja, mempersiapkan ujian masuk akhir-akhir ini, tidak jarang calon muncul di Istana 8 Istana Pertempuran Rusa. Pengalaman. Tapi, tidak apa-apa bagi orang lain untuk bertemu kandidat. Bai Jinchen dapat bertemu dengan kandidat, yang sangat aneh. Anda tahu, skor kekuatan Bai Jinchen adalah 11.636 poin, peringkat 1155. Eight Palace Deer Hall dicocokkan dengan lawan berdasarkan kekuatan mereka, tidak peduli bagaimana mereka cocok, Bai Jinchen tidak dapat menandingi kandidat. Kandidat mana yang dapat mencapai kekuatan 11.636 poin? Kandidat mana yang dapat mencapai kekuatan roh perang bintang 8 atau bahkan bintang 9 sebelum memasuki pemerintahan? Tidak peduli bagaimana dia berpikir, Bai Jinchen merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Mungkinkah Hall Deer Palace ke-8 salah? Bai Jinchen bergumam. Namun, tidak peduli apa, untuk mencatat dan menghormati, ia akan memenangkan kompetisi ini. Jadi hanya ingin tahu, dia bergegas menuju pihak lain. Tidak peduli siapa dia, apakah dia aneh atau tidak, hanya menang. Namun, ketika Bai Jinchen bergegas menuju ujian topeng, peserta ujian itu tampak takut dan bodoh, bahkan berdiri diam.
Melihat adegan ini, Bai Jinchen mencibir dalam hatinya, tentu saja, aula pertempuran 8 istana tidak cocok. Bagaimanapun, para kandidat hanyalah kandidat. Bagaimana bisa ada kekuatan yang kuat? Tidak, ketika saya melihat lawan kuat, saya tertipu. Berpikir, Bai Jinchen menjadi lebih menghina. Awalnya, ia berencana untuk menggunakan keterampilan pedang kelas atas Suanji untuk mengalahkan lawan sekaligus. Namun, melihat situasi ini, keterampilan pedang kelas atas Suanji tidak lagi diperlukan, dan itu langsung berubah menjadi keterampilan pedang kelas atas Suanji. Cerita bersambung di bawah ini. Keterampilan pedang berbeda oleh dua kelas, dan kekuatannya sangat berbeda, tetapi dalam pandangan Bai Jinchen, berurusan dengan seorang kandidat sudah cukup. Zi Xiao Xiu Luo Jian Jue. Wow! Bai Jinchen memegang pedang di tangan kanannya, dan pedang panjang itu terpesona di tangannya. Cahaya pedang juga melintasi di udara, mengeluarkan cahaya dingin yang menakutkan. Meskipun Bai Jinchen sekarang hanya menggunakan keterampilan pedang kelas rendah Suanji, tetapi dengan keterampilan pedang yang sangat baik, bahkan keterampilan pedang kelas rendah Suanji dapat meledak kekuatan kelas menengah Suanji. Beberapa prajurit kesatria bintang 9 yang biasa tidak berani mengguncang ujung tajam pedang, apalagi lawan di depan mereka hanyalah kandidat bertopeng. Tapi, menghadapi tikaman pedang ini, kandidat topeng masih berdiri diam. Ketika ujung pedang akan menusuknya, kandidat topeng mengulurkan tangannya sedikit, dan kemudian melenturkan jari-jarinya. Dentang. Jarinya mengenai pedang panjang Bai Jinchen. Bom ini tiba-tiba mengejutkan Bai Jinchen. Itu hanya kekuatan dua jari, dan itu menakutkan. Bai Jinchen merasakan kekuatan besar yang tak tertandingi pada pedang panjang. Kekuatan kuat ini membuat tubuhnya benar-benar tidak berkelanjutan, dan dia mundur selusin langkah terus-menerus. Datanglah perlahan. Kekuatan anti guncangan yang kuat juga membuat pedang panjang Bai Jinchen hampir tak terkendali. Untungnya, Bai Jinchen menggertakkan giginya erat, memegang pedang panjang itu erat, sebelum dia melepaskannya. Kalau tidak, dia akan dipukuli tanpa wajah. Dari pelatihan istana, pendekar pedang, pedang ada di dalam orang, pedang sudah mati, dan bertarung dengan orang-orang, pedang itu mendasar, tanpa pedang, maka tidak ada artinya bertarung. Namun, hanya karena memegang pedang secara paksa, Bai Jinchen juga memuntahkan darah, dan menderita banyak luka dalam. Siapa kamu? Bagaimana kamu begitu kuat? Apakah kamu benar-benar seorang kandidat? Bai Jinchen menatap kandidat topeng dengan kaget. Dia baru saja dipukuli. Dia benar-benar dipukuli. Tampaknya pihak lain masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya menggunakan dua jari, dia menjentikkannya. Dia terbang selusin langkah dan menyebabkannya cedera internal. Dari awal hingga akhir, langkah kaki belum bergerak bahkan setengah poin. Kekuatan ini terlalu kuat. Bagaimana orang semacam itu bisa menjadi kandidat? Tidak akan ada yang berpura-pura mengenakan seragam kandidat. Tujuannya adalah untuk membingungkan lawan. Tapi begitu ide ini muncul, Bai Jinchen menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kandidat bertopeng sekarang hampir menghancurkan. Kekuatan seperti itu dapat benar-benar mengalahkannya, mengapa tidak berpura-pura menjadi kandidat? Cerita bersambung di bawah ini. Dengan kata lain, orang di depannya ini, tanpa berpura-pura menjadi identitas, benar-benar hanya seorang kandidat. Memikirkan hal ini, hati Bai Jinchen bahkan lebih mengejutkan. Tuhan! Seorang kandidat dapat memiliki kekuatan yang kuat, bahkan lebih baik daripada 1155 yang berperingkat di Gedung Barat. Apa-apaan ini? Apakah ini tingkat murid di waifu? Bukankah itu bagus? Suara-suara ringan dari kandidat topeng datang, dan nada suaranya penuh dengan penghinaan, sepertinya aku bangga dan aku memandang rendah semua orang. Merasakan tampilan menghina dari kandidat topeng, Bai Jinchen mengerutkan kening, merasa sangat tidak bahagia, dan merasa bahwa dia sedang diejek. Kemudian pedang di tangannya mengencang dan berkata, baru saja tiba Sifu, apakah itu sedikit terlalu bersahaja? Bahkan tidak mengerti etika menjadi muda dan terhormat. Lagi pula aku memasuki Sifu daripada kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi saudaramu? Bahkan saudara-saudara tidak tahu bagaimana harus berteriak, tetapi berani seperti ini sombong. Oh,
Jika kekuatanmu lebih kuat dariku, maka kamu secara alami adalah saudara, tetapi jika kekuatanmu lebih lemah dariku, maka mengapa aku harus memanggilmu saudara? Benua suci, yang kuat dihormati, dan yang lemah juga meminta orang lain untuk mematuhi etika hormat. Apakah ini terlalu naif? Kata kandidat topeng dengan jijik. Pria yang kuat adalah yang terbaik. Oke, coba kulihat, apa keahlian, pria kuatmu, yang belum memulai. Bai Jinchen mendengus dingin, dan kemudian menahannya lagi. Pedang kencang, bergegas menuju kandidat topeng. Pangu 3 potong. Hancurkan langit. 2 luka. 3 luka membuat segalanya. Membunuh. Bai Jinchen menuangkan kekuatan ke pedang dan mengaktifkan beberapa prasasti pada pedang panjang, yang memberi pedang panjang kecemerlangan yang menyilaukan. Dia memegang pedang di tangan kanannya, menari pedang panjang itu dengan erat, dan bergegas menuju kandidat topeng dengan cepat. Pada saat ini, Bai Jinchen meledak menjadi momentum yang sangat kuat. Momentum ini beberapa kali lebih kuat dari roh-roh perang bintang 9 biasa. Itu hampir dimainkan dengan luar biasa, seolah-olah telah mencapai tingkat Raja Perang Semu, membuat Bai Jinchen terlihat seperti orang yang tak tertandingi, teror. Bai Jinchen pecah, dan dia menggunakan keterampilan pedang inferior yang belum dia kuasai sepenuhnya. Penggunaan keterampilan pedang kali ini, meskipun tidak terampil, tampaknya cukup marah karena terlalu marah. Kekuatannya lebih kuat dari biasanya. Seni bela diri Bai Jinchen mengerikan, dan pedang cepat, tapi... Chapter 208. Dia cepat, yang lain lebih cepat dari dia. Calon topeng di depan mereka lebih menakutkan dan lebih cepat dari Bai Jinchen. Cerita bersambung di bawah ini. Kecepatan pedang Bai Jinchen tidak bisa mengimbangi ritme kandidat topeng. Calon topeng hanya bergerak sedikit, dan semua gerakan pedang Bai Jinchen benar-benar dikalahkan. Terlalu cepat, terlalu cepat. Sosok calon topeng tampaknya merupakan cara yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang tidak dapat dibedakan dari benar dan salah, muncul di sini untuk sementara waktu, dan kemudian muncul di sisi lain, seperti hantu, tidak menentu. Tidak peduli seberapa tajam ilmu pedang Bai Jinchen, tidak peduli seberapa rumit sudut pedangnya, atau seberapa kuat keterampilan pedangnya. Aku bahkan tidak bisa menyentuh pakaian kandidat topeng. Saya tidak bisa menyentuh siapapun. Bagaimana saya bisa melawan kompetisi ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Bagaimana bisa begitu cepat? Mata Bai Jinchen melebar dan dia menatap kandidat topeng dengan tidak percaya. Pedang di tangan Bai Jinchen telah menari dengan sangat ekstrim, dan dia telah menggunakan semua pembelajaran seumur hidupnya di Sifu, tetapi masih tidak ada ancaman bagi kandidat topeng aneh. Bai Jinchen pernah juga bertarung melawan kehadiran kurang dari 1000 di peringkat, dan partai lain juga sangat kuat, namun, dia tidak memiliki tekanan dari kandidat topeng di depannya. Dia memiliki kesempatan putus asa untuk bertarung melawan kehadiran 1000 atau lebih di leaderboard, tetapi kandidat topeng di depannya tidak memiliki kesempatan untuk mati-matian, dan dia tidak bisa melihat harapan untuk menang. Ini sama sekali bukan keberadaan manusia. Wow! Calon topeng dengan mudah melewati bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba datang ke Bai Jinchen, 2 jari dan 1 klip, dengan mudah memegang pedang panjang Bai Jinchen, sehingga serangan Bai Jinchen seperti sinar asap, dan asap menghilang dengan angin. Sekarang, apakah kamu pikir kamu masih punya hak untuk membiarkan aku memanggilmu seorang saudara? Calon topeng itu tersenyum, nadanya penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Kamu, siapa kamu? Bibir Bai Jinchen sedikit berkedut, dan kekuatan penindas yang diberikan kepadanya oleh pihak lain terlalu kuat, yang membuatnya takut tanpa sadar. Sama seperti saat ini, pedang panjangnya ditangkap di antara 2 jari oleh kandidat topeng, hanya 2 jari, tetapi 2 jari ini tampaknya seperti sepasang penjepit besi, tidak peduli seberapa keras Bai Jinchen mencoba, dia tidak dapat membebaskan diri. Bukankah kamu sudah tahu identitas saya di awal? Saya, hanya seorang kandidat, ya. Calon topeng tersenyum, dan kemudian berkata, oke, sekarang sudah berakhir, apakah Anda mengakui kekalahan, atau membiarkan saya menembak? Saya menyerah.
Bai Jinchen berkata tanpa berpikir. Bai Jinchen mengerti bahwa, dalam situasi barusan, mereka berdua tidak berada pada level yang sama, dan yang lainnya jauh lebih kuat darinya. Cerita bersambung di bawah ini. Bermain seperti bermain saja bisa membuat Bai Jinchen tidak bisa menahannya. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak perlu. Pada saat ini, Bai Jinchen juga sangat penasaran, siapa pihak lain, mengapa dia harus memakai topeng. Calon tahun ini, setan macam apa yang ada pada akhirnya, mengapa kekuatannya begitu mengerikan. Namun, tidak membuat Bai Jinchen berpikir lebih, ketika dia berkata, saya akui kekalahan, 3 kata, desas-desus datang dari ring, apakah Bai Jinchen atau kandidat topeng dikirim keluar dari ring. Setelah Bai Jinchen keluar dari ring, dia tidak menghabiskan banyak waktu di Hall Deer Palace ke-8, dia segera berjalan keluar dari Hall Deer Palace ke-8 dan berbalik ke ruang menonton. Pada saat ini, aula pengawas menjadi berisik. Di tirai cahaya, peringkat sangat menyilaukan. 1153, nomor sementara 59.416, menang 1, kalah 0, skor 11.680. Aku pergi, apa yang terjadi? Ya Tuhan, aku tidak terpesona. Ada seorang kandidat yang menggunakan nomor sementara untuk masuk ke 3.000 teratas peringkat, dan sekarang beberapa kandidat bergegas dengan nomor sementara. Dalam 1.500. Aku percaya 3.000 orang, tetapi 1.500 orang, bagaimana ini mungkin? Dan masih 1.153. Dalam 1.500, ini sudah peringkat para murid yang luar biasa dari provinsi lain, dan kekuatan semua dari tingkat semangat perang bintang 8 ke semangat perang bintang 9. Bagaimana pendatang baru bisa begitu kuat? Apakah ini palsu? Apakah itu salah? Jika itu benar, saya pikir saya benar-benar telah sia-sia di Sifu dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan pendatang baru tidak sebaik ini. Tidak terlalu mengejutkan bahwa kandidat dengan jenius individual di antara kandidat dapat masuk dalam 3.000 teratas dalam peringkat. Selama bertahun-tahun, ada beberapa yang kadang-kadang, tetapi mereka hanya dapat memasukkan 3.000, lebih dari 2.500, tidak pernah muncul, jadi saya meragukannya. Setiap 1.000 poin adalah daerah aliran sungai. Para murid peringkat 3.000 dan para murid peringkat hingga 2.000. Kekuatannya adalah dunia yang terpisah. Saya tidak tahu berapa banyak daerah aliran sungai. Saya tidak tahu berapa banyak daerah aliran sungai yang ada. Bagaimana seorang kandidat memiliki kekuatan yang kuat untuk peringkat dalam 1.500? Saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Aku juga meragukannya. Papan peringkat pasti salah. Apakah kamu ingin memberitahu Tuan? Di aula penonton Ligong, semua murid yang hadir di istana bergegas ke nomor sementara 1153 di hadapan keanehan, semua dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Bisakah seorang kandidat yang belum masuk pemerintah mencapai 1.500 teratas? Siapa yang berani percaya? Nomor sementara 59.416. Ternyata itu kamu. Bai Jinchen melirik peringkat di tirai cahaya dan mengambil napas dalam-dalam, belum lagi yang lain tidak percaya. Jika Bai Jinchen tidak secara pribadi mengalami kekuatan kandidat, bahkan dia tidak akan mempercayainya juga. Itu akan sangat kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Ini bukan kekuatan yang harus dimiliki seorang kandidat, atau kekuatan yang harus dimiliki seorang murid asing. Orang-orang seperti itu harus muncul di pemerintahan dalam, bukan di pemerintahan luar. Setelah berpikir sebentar, Bai Jinchen berkata kepada kerumunan, kalian semua, ini benar. Calon itu memiliki kekuatan yang kuat, dan daftar peringkat tidak menunjukkan kesalahan. Setelah Bai Jinchen selesai berbicara, para murid yang hadir di Palace Watching Hall menoleh dan menatapnya dengan bingung. Siapa kamu? Apakah kamu benar? Bagaimana kamu melihat bahwa tidak ada kesalahan di papan peringkat? Menurut pendapatku, ada kesalahan di papan peringkat. Jika tidak, seorang kandidat dengan nomor sementara, bagaimana? Mungkin peringkat 1153. Apakah ini lelucon? Seorang murid berdiri dan bertanya. Ya, jika kamu mengatakan bahwa leaderboard itu benar, maka kamu memberitahu kami, apa nomor sementara ini?
Mengapa dia bisa peringkat dalam 1500? Murid lain berkata. Bai Jinchen memikirkannya dan berkata dengan serius, dengan kekuatan. Chapter 209. Dengan kekuatan. Aku pikir kamu gila, siapa kamu? Seorang murid dari istana tertawa. Aku pikir dia sudah berlatih terlalu lama dan otaknya sudah karatan. Murid lain tertawa. Namun, pada saat ini, murid yang bermata tajam mengenali Bai Jinchen dan bertanya dengan sedikit ketidakpastian, apakah kamu? Apakah kamu brother Bai Jinchen? Ini Bai Mou. Bai Jinchen menghela kesombongan, mengangguk. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan kandidat topeng, peringkat dan kekuatannya masih bagus. Ah, itu saudara Bai. Setelah konfirmasi, murid yang mengenali Bai Jinchen berseru, dan kemudian bertanya dengan ragu, saudara Bai tidak mundur. Bagaimana hasilnya? Saya membuat terobosan kecil hari ini, jadi saya datang ke kuil ke-8 kuil Luzan untuk mencoba keterampilan saya untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan beberapa peringkat, Bai Jinchen menjelaskan. Ternyata begitu, murid yang mengenali Bai Jinchen tiba-tiba berkata, siapa ini? Semua orang memandang Bai Jinchen dengan curiga, karena Bai Jinchen sering tertutup, sehingga beberapa murid tidak mengenalnya. Melihat keraguan semua orang, murid yang mengenali Bai Jinchen menunjuk ke papan skor di tirai tipis dan menjelaskan, ini adalah Bruder Bai Jinchen, Bruder Bai Senior. Seperti yang Anda lihat, Bruder Bai Senior peringkat 1154 di papan peringkat karena calon topeng, peringkat telah turun 1, dengan skor 11.636, ia adalah kandidat yang sangat disukai untuk 1000 teratas kita untuk meninggalkan istana. Ah! Itu saudara Bai Jinchen, tidak sopan. Aku hanya tidak tahu bahwa itu adalah Brother Bai, jadi aku tersinggung, jadi tolong maafkan aku. Mendengar penjelasan murid itu dan mengetahui bahwa Bai Jinchen berada di peringkat 1154 dalam daftar peringkat, semua orang datang untuk meminta maaf, menyapa, dan berpura-pura tidak ada yang terjadi sekarang. Cerita bersambung di bawah ini. Yang pertama mengatakan bahwa otak Bai Jinchen berkarat, dan dia mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian semua orang dan melarikan diri. Tidak bisakah kau lari? Saya hanya memarahi salah satu saudara peringkat 1155, apakah Anda masih berdiri dan menunggu dia membalas? Namun, beberapa orang tidak takut pada Bai Jinchen. Bukankah hanya 1155 orang, apa yang harus saya kunjungi untuk semua orang? Seorang murid dengan dagu tajam dan tatapan seperti ular berkata dengan jijik. Apakah kamu lagi? Bai Jinchen bertanya dengan cemberut. Saya 995 Lu Xingzeng dalam daftar. Lu Xingzeng berkata dengan bangga. Ternyata ini adalah Bruder Lu. Tidak hormat dan tidak hormat. Semua orang memberi hormat kepada bintang pendaratan Zeng lagi. Bahkan Bai Jinchen membungkuk pada Lu Xingzeng untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun Lu Xingzeng tidak terlihat sangat baik, para murid yang dapat peringkat hingga 1000 adalah semua jenius yang tidak mampu hidup dan jenius, di masa depan, mereka juga karakter yang memiliki harapan besar untuk memasuki pemerintahan dalam. Orang-orang ini tidak menjengkelkan. Oke, kamu tidak perlu melakukan etiket tidak berguna ini lagi. Bai Jinchen, kamu mengatakan kepada saya, mengapa kamu hanya mengatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam peringkat? Mengapa kandidat dengan nomor sementara 59.416 pada peringkat memiliki kekuatan yang kuat? Tanya Lu Xingzeng. Ah! Bai Jinchen berpikir sejenak dan berkata, aku tidak menyembunyikan Brother Lu, sebenarnya, aku tidak takut malu. Orang yang baru saja dibandingkan dengan kandidat yang nomor sementaranya 59.416 adalah aku, dan aku adalah calon ini tidak memiliki kekuatan untuk menangkis sama sekali, tidak peduli apa artinya ia gunakan untuk menyakiti pihak lain, tetapi ia dapat dengan mudah mengalahkan saya. Tidak ada masalah dalam bergegas ke dalam 1000. Apa? Saudara Bai, apakah Anda membuat kesalahan? Bahkan senior brother 1154 Bai tidak memiliki kekuatan di tangan lawan. Hanya seorang kandidat, apakah itu sangat kuat? Jika Bruder Bai Jinchen mengatakan itu benar, maka kandidat tahun ini benar-benar memiliki karakter yang luar biasa.
Para murid di sebelah rumah mendengar kata-kata itu, dan mereka semua mulai gempar. Meskipun mereka memiliki sikap skeptis terhadap masalah ini, itu diucapkan dari mulut Bai Jinchen dan tidak boleh dipalsukan. Selain itu, peringkat Bai Jinchen adalah 1154, dan kandidat dengan jumlah sementara 59.416 adalah 1153. Saat ini, hanya ada satu catatan, dan memang benar dengan apa yang dikatakan Bai Jinchen. Calon 59.416 seharusnya memenangkan Bai Jinchen dan kemudian langsung naik ke level 1153. Apakah ini benar-benar penting? Kata-kata Lu Xingzeng terbelalak, dan dia sangat terkejut, dia tidak percaya itu nyata. Itu benar. Cerita bersambung di bawah ini. Bai Jinchen mengangguk ke bintang pendaratan Zeng, berkata, kecepatannya sangat cepat, hanya sedikit goyangan, semua gerakan pedangku tidak berguna, bahkan salah satu rambutnya tidak bisa menyentuh, dan dia hanya meregangkan dengan jari saya bisa memegang pedang panjang saya. Kekuatan ini hanya beberapa tingkat lebih tinggi dari milik saya. Bagaimana bisa? Setelah mendengar deskripsi Bai Jinchen, Lu Xingzeng bahkan lebih terkejut. Bisakah dua jari menangkap pedang panjang? Kecepatannya terlalu cepat untuk disentuh. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukan ini di hadapan Bai Jinchen. Siapa ini? Setelah berpikir sebentar, Lu Xingzeng dengan cepat berjalan keluar dari ruang menonton dengan gugup. Meninggalkan sekelompok murid yang masih berbicara. Selain meninggalkan istana, 7 istana lainnya juga kaget, untuk kandidat yang hanya memiliki nomor sementara, dapat mengejutkan bahwa ia dapat bergegas ke 1500 teratas. Namun, semakin banyak orang yang mempertanyakan apakah daftar peringkat itu salah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di 7 rumah lainnya yang dapat menjelaskan kepada mereka keaslian peringkat tersebut. Dengan kata-kata dari para murid dari istana-istana lain, semakin banyak orang tahu tentang masalah ini, dan semakin banyak orang datang ke aula penglihatan untuk memeriksa papan peringkat dan mengkonfirmasi keaslian masalah tersebut. Setelah memastikan bahwa memang ada nomor sementara di papan peringkat yang masuk 1500 teratas, murid-murid ini juga bergabung dengan tim yang mempertanyakan apakah papan peringkat itu dalam masalah. Hal ini juga terjadi pada para penguasa istana, dan para penguasa istana pemerintah luar juga terkejut ketika mereka tahu tentang masalah ini. Pada akhirnya, setelah banyak penyelidikan, saya akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan pemerintah asing dari atas ke bawah, tidak ada yang salah dengan papan peringkat. Hasil ini tiba-tiba menyebabkan kegemparan di 8 istana pemerintah luar, termasuk para penguasa istana dan gedung-gedung tinggi. Tidak ada masalah dengan papan peringkat, apa artinya ini? Ini berarti bahwa kandidat dengan nomor sementara 59.416 memang memiliki kekuatan untuk masuk ke 1.500 teratas di peringkat. Berita ini adalah hal yang mengejutkan bagi para murid Sifu dan istana lainnya, atau para penguasa istana. Murid yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di aula ke-8 Istana Luzan, dan ingin melihat apakah mereka bisa bertemu kandidat. Para pejabat senior dari masing-masing istana juga mulai memperhatikan tren peringkat, dan mengirim murid ke Digong untuk menyelidiki, ingin tahu siapa kandidatnya. Namun, selain mengetahui nomor sementara 59.416, semua orang tidak tahu apa-apa tentang kandidat. Chapter 210. Tinggalkan istana, tinggalkan aula selamanya. Aula Yongli adalah aula utama istana Li dan aula paling megah. Cerita bersambung di bawah ini. Disinilah penguasa istana dan para tetua tinggal dan berlatih. Pada masa-masa biasa, kuil Yongli tidak diizinkan memasuki murid-murid, tetapi saat ini ada seorang murid yang berlutut di aula kuil Yonghe dan menceritakan sesuatu. Apakah ini benar-benar penting? Calon yang saat ini berada di 1500 teratas benar-benar mengenakan topeng. Dan bukankah ini kekuatannya yang sebenarnya? Seorang lelaki tua yang agung duduk di kursi taisi dan terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan murid itu. Itu benar. Murid itu mendengarnya dengan telinganya sendiri. Murid yang berlutut di Yongli Hall berkata dengan tegas. Murid ini bukan orang lain,
Lu Xingzeng yang datang untuk memberitahu setelah mendengar kata-kata Bai Jinchen. Lu Xingzeng melaporkan kata-kata yang didengarnya dari Bai Jinchen kepada pemilik istana. Orang tua yang duduk di kursi taisi di depannya adalah Lei Moze. Jika kamu mengatakan itu, maka kandidat tahun ini benar-benar datang dengan seorang jenius super langka. Lei Moze mengangguk dan kemudian memandang Lu Xingzeng. Lu Xingzeng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan mengingat kreditmu satu, ayo pergi dan dapatkan hadiahnya. Xie Dianzu Enze. Lu Xingzeng bersuka cita mendengar kata-kata, hadiah, dan segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan diam-diam mundur. Geng Yi. Setelah Lu Xingzeng pergi, Lord Lei Moze memanggil dengan lembut, dan kemudian seorang pria paruh baya datang ke sisinya. Geng ada di sini. Pria paruh baya itu melengkungkan tangannya. Pergilah, kirim seseorang untuk memeriksa, tidak peduli apa, kamu harus mencari tahu kandidat ini, dan kemudian membawanya ke istanaku, jadi murid yang berbakat, harus membiarkannya memasuki istana kita. Lei Moze memutuskan. Kata. Ya, bawahan tidak boleh mengecewakan. Pergilah. Istana Hui, istana kehidupan kekal. Calon tahun ini memiliki kejeniusan seperti itu, dan mereka dapat berada di peringkat 1500 teratas pemerintah asing sebelum memasuki rumah. Kata kepala istana, terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Ya, bawahan saya baru saja kembali dari ruang tontonan. Memang ada nomor sementara yang masuk daftar peringkat, dan itu peringkat di 1153. Bawahan tidak bisa percaya itu benar kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah peringkat nyata. Fang Qingyang berkata dengan hormat. Fang Qingyang ini adalah Fang tua yang ditemui Tang Yi dan yang lainnya di istana Jiugong. Ketika Fang Qingyang melakukan bimbingan di Jiudogong, dia mendengar banyak suara dari para kandidat, dan awalnya berpikir itu adalah sesuatu. Ketika dia memasuki ruang tontonan, dia menyadari bahwa ada satu kandidat yang membuat peringkat dan memasuki 1500. Dalam. Setelah mengetahui situasinya, Qingyang juga sangat terkejut. Setelah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada masalah dalam daftar peringkat, ia segera kembali ke kepala istana Diao untuk melapor. Cerita bersambung di bawah ini. Hei, tidak peduli apa jeniusnya, Pak Tua, kau tahu situasi istana kita. Calon ini sangat jenius. Aku ingin datang, calon seperti itu jangan memasuki istanaku. Istana-istana menghela nafas. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Istana kita telah lama sunyi, mungkin, itu akan segera mengantar dalam wabah, kata Fang Qingyang. Pada saat ini, sosok Tang Yi muncul tanpa sadar di benaknya. Penatua Fang tidak perlu mengeluh, istana akan menjadi lebih baik dan lebih baik, aku janji. Inilah yang pernah dikatakan Tang Yi kepada Qingyang, pernyataan ini membuat Fang Qingyang tak tertandingi, dan juga membuatnya ingin menang. Dia ingin menjadi lebih baik di istana. Hei, maka kamu mencobanya untuk melihat apakah kamu dapat menemukan kandidat. Jika kamu dapat menemukannya, kemudian hubungi dia dan lihat keinginannya, seperti yang kamu katakan, tidak peduli apa hasilnya, cobalah saja. Ketika saya mengatakan ini kepada penguasa istana, saya tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, seolah itu adalah rutinitas. Namun, Fang Qingyang mengangguk dan berkata dengan serius, oke, biarkan aku pergi dan melihat. Begitu dia berbalik, dia berjalan menuju Palace of Fighting, yang tampak penuh energi. Tidak hanya istana perceraian dan istana Dui, tetapi juga penatua lainnya, beberapa penatua atau murid yang luar biasa dikirim ke Diao untuk menyelidiki. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika tidak ada Tang Yi, setiap istana akan mengirim orang ke istana untuk menghubungi para kandidat sebelumnya. Ini adalah tradisi selama bertahun-tahun, dan juga merupakan kontes dan kompetisi sebelum 8 istana. Hubungi kandidat terlebih dahulu sehingga mereka dapat dijamin untuk bergabung dengan rumah Anda setelah lulus ujian masuk. Ujian masuk adalah untuk memilih kandidat, dan setelah lulus ujian masuk, itu adalah kandidat untuk memilih Anda. Oleh karena itu, beberapa hari sebelum ujian masuk, istana akan bertarung secara terbuka, untuk kandidat yang unggul. Perampokan sangat sengit, mungkin mereka akan menggunakan teknik, seni bela diri,
atau langsung memberikan harta dan obat-obatan. Untuk para siswa, bagaimanapun, tuan mana yang tidak ingin istananya menjadi lebih kuat? Bukankah penguasa kuil menginginkan yang kuat dilahirkan di istananya sendiri? Aku akan memberitahumu nanti, begitu dan begitu, sekali menjadi murid di rumahku, seberapa banyak wajah ini. Hanya saja setiap istana tidak berharap bahwa kandidat yang kuat akan muncul tahun ini. Calon dari kekuatan ini juga telah memungkinkan kompetisi di istana untuk memasuki negara lebih awal sebelum mereka melakukan pemanasan, mereka harus memulai konfrontasi yang sengit. Dan inisiator kami, kandidat topeng itu sedang memeriksa prestasinya di aula pertempuran rusa di Istana ke-8. Calon topeng ini bukan orang lain, protagonislah yang mendapatkan sistem God of War, melompat dari tebing tanpa sekarat tetapi mendapat petualangan besar, Tang Yi. Aula rusa Istana ke-8 dapat mencetak para murid dengan beberapa trik dan juga dapat mencatat informasi para murid. Meskipun itu tidak terlalu akurat, itu luar biasa. Tang Yi melihat tirai cahaya kecil di penutup udara dan berkata dengan penuh semangat. Dan di tirai tipis itu, pesan seperti itu muncul. Nama, nomor sementara 59.416. Level, tidak diketahui. Menangkan, 1. Kerugian, 0. Peringkat, 11.680 sementara. Sesi penentuan posisi, 1, 5. Belum diposisikan, peringkat di atas adalah poin sementara. Karena Tang Yi baru saja memainkan permainan dan menyembunyikan kekuatannya tidak dinilai oleh Eight Palace Deer Hall. Skor Tang Yi, karena dia tidak bermain cukup 5 pertandingan, hanya memberikan skor sementara berdasarkan penampilannya dan lawan yang dia kalahkan. Namun, bahkan dalam kasus ini, poin sementaranya melebihi 10.000, dan ia mencapai hasil yang cukup baik. Meskipun Tang Yi tidak dapat melihat peringkat di sini, menurut ide-idenya, skor seperti itu harus bisa masuk peringkat 3.000. Apakah itu ajaib? Ketika kamu memasuki istana batin, kamu akan merasa lebih ajaib. Wang Bier berkata sambil tersenyum di luar topeng gas. Tang Yi belum mulai cocok, kedua belah pihak masih bisa berkomunikasi di dalam dan di luar topeng gas. Apakah rumah dalam magis? Metode magis apa? Tanya Tang Yi penasaran. Tentu saja, seperti untuk metode ajaib apa, ketika saudara Tang Yi memasuki rumah dalam Sifu, itu akan diketahui pada saat itu. Wang Bier tersenyum. Baik. Melihat Wang Bier menolak untuk mengatakan, Tang Yi dengan enggan membentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan terus mencari lawan, dan aku akan memberitahumu setelah aku menyelesaikan 5 pertandingan. Chapter 211. Setelah menyapa Wang Bier dan yang lainnya, Tang Yi memasuki mode pencocokan. Wow, menghilang dari topeng gas lagi, dan memasuki dunia putih. Ketika pergi sebelumnya, Tang Yi juga menjelaskan melalui Wang Bier bahwa dunia putih ini adalah tempat seperti ruang tunggu. Setelah masuk ke sini, Anda harus menunggu pertandingan untuk dicocokkan, dan pertandingan akan dikirim ke ring untuk belajar dari lawan. Jika Anda merasa telah menunggu lama, atau tiba-tiba Anda tidak ingin bersaing, dan ingin berhenti mencocokkan, saat ini, Anda dapat kembali ke lokasi masker gas segera setelah Anda memiliki pikiran yang sangat nyaman. Kali ini, Tang Yi menunggu sedikit lebih lama, tidak seperti sebelumnya, hanya datang ke sini sebentar dan dikirim, tetapi menunggu sekitar 10 menit sebelum dia dikirim. Setelah memasuki kompetisi lagi, Tang Yi memandang lawannya untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa lawan ini sangat flamboyan, dan seluruh tubuhnya, memancarkan kepercayaan diri yang kuat, menyulam 5 elemen di bagian dada pakaiannya. Pola, kayu emas, api dan bumi semuanya ada di dalamnya. Menurut pengalaman sebelumnya, Li Gong mengambil jurusan Kendo, sehingga dada muridnya akan disulam dengan pola berbentuk pedang, seperti yang dihadapi Tang Yi sebelumnya, dadanya juga disulam dengan pola seperti itu. Saat ini, sang murid disulam dengan 5 elemen di dadanya, maka itu harus berasal dari istana yang kering, setelah semua, istana kering jurusan dalam kekuatan 5 elemen. Ketika Tang Yi melihat murid Qiangmong Qi Yusuanang ini,
murid ini juga melihat Tang Yi. Ketika dia melihat Tang Yi, dia juga sedikit terpana, lalu dia bergegas ke Tang Yi. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dan dia datang dengan pukulan ke Tang Yi. Api tanpa topi. Wow! Pukulan dari telapak tangan, angin kencang, dan nyala api juga dikeluarkan dari telapak murid, membuat udara di sekitarnya langsung panas dan sangat panas. Hah! Menarik. Tang Yi meliriknya, dan tiba-tiba tertawa, berbicara tentang bermain api, tidak ada yang akan bermain lebih baik darinya. Harus dipahami bahwa retakan gunung yang runtuh adalah semua serangan api, tidak hanya magma panas, tetapi juga api yang kuat menyerang bolak-balik. Selain retak gunung, Tang Yi juga seorang prajurit dengan api aneh seperti 3000 api. Nyala api biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jadi melihat nyala api di telapak murid ini, Tang Yi tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan tangannya terulur ke depan, dan tiba-tiba melewati nyala api dari semprotan. Dengan sedikit gelombang, dia mengenai telapak murid dari Istana Kering. Setelah semua ini dilakukan, tangan Tang Yi aman dan sehat, dan bahkan jubahnya, di bawah perlindungan kekuatan kuat Tang Yi, tidak memiliki apapun. Api para murid Istana Kering seperti udara, mereka tidak berguna. Namun, cerita bersambung di bawah ini. Apa? Teriakan murid dari Istana Kering tidak hanya tidak menyakiti Tang Yi, tetapi telapak tangannya juga mencicit, yang tampaknya diabaikan oleh Tang Yi dengan gelombang lembut. Murid Qiangong dengan cepat terbang kembali dengan lengan tertutup. Setelah pukulan, tatapan Tang Yi menjadi sangat bermartabat. Tetapi pada saat ini dia masih tidak berbicara, juga tidak menunjukkan rasa takut. Setelah dipukul oleh Tang Yi dalam tembakan yang terlewat, dia melonggarkan nafasnya dan kemudian bergegas menuju Tang Yi lagi. Kaki yang cerah. Murid Qiangong terluka di tangan kanan, sehingga seni bela diri berubah dari tangan ke kaki. Meskipun saya mengubah bagian, kekuatannya tidak melemah setengah poin, tetapi lebih kuat beberapa poin. Karena dia dulu melakukan seni bela diri tingkat menengah Xuan, tetapi pada saat itu adalah seni bela diri tingkat atas tingkat Xuan, tentu saja, kekuatannya lebih kuat. Tapi, ledakan. Kaki murid Qiangong ini ditepuk ringan oleh Tang Yi, dan kemudian ditembak di tempat lain. Kekuatan yang kuat juga membawa murid Qiangong langsung keluar. Saat para murid Istana Kering terbang keluar, Tang Yi dengan cepat mengikuti, dan kemudian dengan lembut membungkuk dengan dua jari dan menjentikkan. Ledakan. Salah satu jarinya mengenai dahi murid Qiangong ini. Dia menerbangkannya lebih jauh tiba-tiba, setelah terbang lebih dari 10 meter jauhnya, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, melihat dahi murid Qiangong ini, tempat di dahi yang telah ditembak oleh Tang Yi sudah merah, dan membengkak dalam tingkat tinggi. Tentu saja, ini adalah tangan Tang Yi, jika tidak, dahi murid Qiangong ini tidak sesederhana pembengkakan merah, tetapi kepalanya langsung meledak oleh Tang Yi. Setelah makan pil semua atribut yang tak terhitung jumlahnya, seberapa kuat Tang Yi, yang memiliki kekuatan untuk mencapai Raja Perang. Mungkinkah kepala murid Gedung Barat dapat menanggungnya? Dahi yang bengkak masih ringan. 59.416 menang. Berdengung. Ketika murid Qiangong jatuh ke tanah dan berbisik lagi, Tang Yi dan dia dikirim. 2 kemenangan beruntun. Tang Yi memenangkan kemenangan kedua dari Hall Deer Palace ke-8. Setelah memenangkan pertandingan kedua, Tang Yi terus mencocokkan dan memasuki ruang putih. Namun, kali ini pertandingan lebih lama. Sepertinya catatan Tang Yi semakin baik dan lebih baik, dia ingin mencocokkan lawan yang sesuai. Semakin sulit dan semakin sulit. Cerita bersambung di bawah ini. Itu berlangsung selama lebih dari 10 menit, Tang Yi tidak cocok dengan lawannya. Tentu saja, ini masih cocok untuk waktu yang lama ketika Eight Deer Palace Hall tidak menentukan kekuatan sejati. Jika kekuatan Tang Yi ditentukan, Tang Yi bahkan tidak bisa meluruskan lawannya. Di 8 istana rumah barat dan rumah luar rumah barat, lawan seperti apa yang bisa Raja Perang, orang yang bisa mengalahkan Raja Perang. Sementara Tang Yi sedang menunggu lawannya, dunia luar menjadi lebih berisik. Dia tidak tahu berapa banyak kejutan yang dia berikan pada dunia luar setelah dia mengalahkan lawan kedua.
Pada saat ini, pada peringkat, semua orang di gedung ke-8 pemerintah luar negeri dapat melihat bahwa peringkat nomor sementara 59.416 telah naik lagi. Sebenarnya naik dari 1153 ke 766. Bukan hanya dia mencapai 1000 teratas, tetapi itu seperti terbang, melompati ribuan mil, menjangkau lebih dari 300 murid, dan naik ke level 766, yang cukup mengejutkan. Dan peringkat nomor sementara 59.416 telah mencapai 12.300 poin, yang merupakan beberapa ratus poin sekaligus. Harus diketahui bahwa semakin tinggi rankingnya, semakin sulit untuk setiap peningkatan poin, dapat ditingkatkan beberapa ratus poin sekaligus. Kemenangan, bergegas ke 1153. Dalam 2 kemenangan, ia melesat ke 766. Dengan identitas kandidat, ia masuk 1000 teratas. Dan, tingkatkan ratusan peringkat sekaligus. Kandidat ini telah membuat beberapa catatan, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Shifu Waifu begitu lama. Dan semua orang juga mendapat berita dari Istana Kering, kandidat ini dengan nomor sementara 59.416, baru saja mengalahkan Wu Yongjia di peringkat Istana Kering 768. Anda tahu, itu Wu Yongjia. Kandidat berbakat yang pernah memenangkan tempat ketiga dalam ujian masuk Shifu. Saya tidak hanya kuat, tetapi juga terkesan, dan saya sangat dihormati oleh Istana yang Kering. Bahkan murid seperti itu benar-benar kehilangan kandidat itu. Chapter 212. Pada saat ini, setiap orang memiliki pertanyaan dalam benaknya. Siapa kandidat ini? Mengapa begitu kuat? Tidak hanya para murid dan kandidat Shifu Waifu ingin tahu, tetapi bahkan Patriark Istana ke-8 Waifu juga dengan gila ingin tahu siapa kandidat ini dan ingin menempatkannya di istana masing-masing. Tapi, selain mengetahui nomor sementara, mereka tidak tahu apa-apa tentang kandidat. Menurut berita dari istana, kandidat dengan nomor sementara 59.416 masih mengenakan topeng, dan para murid yang berurusan dengannya tidak dapat melihat penampilannya sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak bisa melihat penampilan, bagaimana semua orang bisa menemukan kandidat ini dari kerumunan yang luas? Tidak bisakah Anda melihat seorang kandidat? Cukup ambil lengan seorang kandidat untuk melihat nomor sementara mereka, bukan? Belum lagi apakah itu bisa dilakukan, bahkan jika itu bisa, ada puluhan ribu kandidat di 4 daerah. Kapan ini ditemukan? Jadi, terlepas dari keterkejutan dan keingintahuan, semua orang tidak dapat melakukan hal lain. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu siapa nomor sementara ini adalah 59.416, tetapi ada juga sejumlah kecil orang yang menebak identitasnya. Orang-orang ini adalah kandidat dari Distrik Utara, serta para murid dan penguji yang kembali ke Gedung Barat bersama kandidat Distrik Utara. Orang-orang ini memiliki perasaan yang samar bahwa kandidat yang naik ke peringkat 1000 teratas adalah Tang Yi. Lagi pula, siapa itu Tang Yi? Artinya, kehadiran orang kuat yang mengalahkan kaisar-kaisar dapat dengan mudah membunuh raja perang, orang semacam itu, memasuki peringkat 1000 teratas dari peringkat pemerintah asing, sama sekali tidak masalah. Calon-calon di Distrik Utara pada awalnya adalah para pemimpin di Distrik Utara, tetapi ketika mereka tiba di Shifu, mereka juga menyadari apa artinya menjadi sasaran di mana-mana, dan rasanya seperti apa yang dibutakan dan diremehkan oleh orang lain. Calon dari 3 daerah lain datang ke masalah mereka dengan sengaja atau tidak sengaja. Dari waktu ke waktu mereka bertemu di istana, mereka akan berbicara dengan dingin, bahkan sarkasme, atau bahkan melihat mereka, sangat menghina, yang membuat para kandidat di Distrik Utara mati lemas. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak lebih buruk dari yang lain, dan bahwa ada seorang jenius di Distrik Utara yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Mereka ingin memberitahu semua orang bahwa Tang Yi mereka sangat kuat. Orang yang berada di peringkat 1000 teratas mungkin adalah dia.
Jika bukan karena orang-orang di distrik utara yang telah bersumpah bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan informasi tentang Tang Yi, mereka benar-benar ingin mengatakan apa yang mereka pikirkan. Saya bahkan mengatakan kepada semua orang dengan keras bahwa distrik utara adalah yang terkuat. Tapi mereka tidak bisa melakukan ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Tang Yi, sebelum memasuki ujian, mereka hanya bisa membusuk di hati mereka. Namun, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa mereka juga memiliki harapan di hati mereka, berharap bahwa kandidat pada peringkat adalah Tang Yi, nantikan Tang Yi membuat rekor yang lebih cemerlang, dan nantikan Tang Yi memenangkan kembali kejayaan asli untuk para kandidat di distrik utara. Rumah batin Sifu, Kuil Yonggong di istana. Pada saat ini, sekelompok tetua berkumpul di aula, dan masing-masing penatua menghembuskan napas yang kuat, yang tampak sangat kuat. Kuil Yonggong di Istana Ngong adalah pusat rumah barat dan pusat kekuasaan seluruh wilayah barat. Semua kebijakan dan semua peraturan dibahas dan dirumuskan di Kuil Yonggong. Cerita bersambung di bawah ini. Satu-satunya orang yang dapat memasuki kuil-kuil abadi adalah lantai atas Sifu, sekelompok orang yang berdiri di puncak piramida Sifu. Memasuki kuil Yongshen juga merupakan simbol identitas. Semua murid rumah barat, tidak peduli rumah luar atau dalam, bertujuan untuk memasuki kuil Yongshen. Namun, saat ini di kuil Yongshen, selain para tetua yang memancarkan momentum yang kuat, sebenarnya ada seorang pria paruh baya yang hanya memancarkan napas raja perang dan memiliki temperamen yang baik. Jika Tang Yi ada di sini, dia akan sangat terkejut, karena pria paruh baya ini bukan orang lain, tetapi pemeriksa kota Feng Yue, Wang Zongyao, yang sangat dikenalnya. Dikatakan bahwa ada seorang kandidat dalam pemerintahan asing yang telah masuk dalam peringkat 1000 teratas sebelum memasuki pemerintahan. Keponakan Wang Xian, kamu juga keluar untuk menjadi penguji kali ini. Apakah kamu tahu apa kandidat ini? Orang-orang calon yang belum masuk ke pemerintahan asing telah membuat banyak masalah untuk dapat masuk peringkat pemerintah asing. Pada saat ini, bahkan pejabat senior pemerintah Sifu menyadari hal ini, sehingga seorang eksekutif senior tahu bahwa Wang Zongyao telah menjadi pemeriksa, dan kemudian bertanya kepadanya jalan. Wang Zongyao mendengar kata-kata itu, melengkungkan tangannya, dan berbohong bahkan tanpa mengernyit dan menjawab, Zongyao tidak tahu bahwa Zongyao hanya bertanggung jawab untuk ujian kualifikasi kota Feng Yue di distrik utara. Di kota Feng Yue, tidak ada kandidat yang berbakat. Mungkin, calon dari kota lain atau daerah lain. Tentu saja, Wang Zongyao ingin memberi kejutan besar kepada beberapa orang, jadi tentu saja dia tidak akan melaporkan urusan Tang Yi kepada pejabat senior Sifu. Pada saat ini, kandidat yang masuk 1000 peringkat teratas, tidak perlu menebak, Wang Zongyao tahu bahwa itu pasti Tang Yi. Tanpa Tang Yi, siapa yang bisa masuk 1000 teratas tanpa memasuki pemerintahan? Eksistensi macam apa yang dimiliki oleh 1000 teratas dalam pemerintahan asing? Itu semua murid jenius di tingkat roh perang bintang 9. Murid-murid seperti itu, bagaimana mungkin para kandidat yang belum masuk pemerintahan mengalahkan mereka? Beberapa murid di pemerintahan asing di peringkat bahkan lebih kuat daripada Wang Zongyao-nya. Jika pemeriksaan dari pemerintah internal belum dimulai, murid-murid ini mungkin telah memasuki pemerintahan internal. Oleh karena itu, mereka yang dapat mengalahkan orang-orang ini dan masuk ke dalam 1000 peringkat teratas pemerintah asing tidak ada seorang pun selain Tang Yi. Pada saat yang sama, Wang Zongyao bergumam dan mengeluh tentang Tang Yi. Bukankah Tang Yi tidak menonjolkan diri sebelum memasuki ujian? Mengapa ini terjadi lagi? Bagaimana cara bermain jika ditemukan? Bahkan keponakan Wang Xian tidak tahu. Tampaknya kandidat ini lebih misterius daripada yang kita duga. Pria senior Sifu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Wang Zongyao, karena kita semua ingin tahu tentang kandidat ini, maka keponakan Wang Xian Anda pergi ke pemerintah asing untuk melihat kami, kandidat ini pada akhirnya orang macam apa itu? Dengan mengatakan itu, pria senior Sifu menyerahkan sesuatu seperti kotak batu giok kepada Wang Zongyao, dan berkata, ini adalah kunci rahasia Sifu. Setelah membawa benda ini ke Eight Palace Luzhan Hall dari pemerintah asing,
Anda dapat mengetahui informasi identitas siapapun, bahkan nomor sementara, tidak terkecuali. Anda harus dapat mengetahui siapa kandidat ini ketika Anda ingin datang. Cerita bersambung di bawah ini. Kunci rahasia Shifu. Bisakah kamu tahu informasi identitas semua orang? Jantung Wang Zongyao melonjak, dia bahkan tidak tahu ada hal seperti itu. Untungnya, para pejabat senior Shifu memberikan hal semacam ini kepada diri mereka sendiri, dan jika diberikan kepada orang lain, identitas Tang Yi terungkap. Saatnya untuk berhenti bermain. Untungnya saya berikan kepada diri saya sendiri. Wang Zongyao mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat kepada pejabat senior Shifu, Zongyao akan melihat ini, betapa berbakatnya kandidat yang belum masuk ke pemerintahan. Dengan itu, Wang Zongyao berbalik dan meninggalkan kuil Yongshen dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, Tang Yi akhirnya cocok dengan lawan ketiganya. Awalnya, Tang Yi sama sekali tidak peduli dengan lawan dari pemerintah asing, tapi dia merasakan nafas dari panglima perang yang kuat di lawan di depannya. Lihatlah teknik mata langit, sebenarnya. Chapter 213. Tang Yi menggunakan teknik Sky untuk melihat bahwa lawan ketiga di depannya ternyata adalah Raja Perang. Nama, Zhou Wenbo. Level, 40 Panglima Perang. Latihan, Keputusan Setan Awan Merah. Seni bela diri, taktik pedang Si Ying kelas Suanji, ilmu pedang Kuang Tao kelas Suanji, mabuk-mabuk Yanyun kelas Suanji. Penghakiman, kelemahan tidak bisa membantu kekuatan Anda jauh lebih kuat dari lawan Anda, lawan hanya lemah untuk Anda, tidak ada ancaman. Tang Yi tidak berharap bahwa dia bisa bertemu murid di tingkat Raja Perang di Rumah Barat. Meskipun hanya Raja Perang, tidak ada bintang, dan kekuatannya sangat berbeda dari Tang Yi, tetapi ini cukup membuat Tang Yi terkejut. Peringkat 8 Istana Gedung Barat dan Gedung Barat benar-benar berbaring. Namun, karena waktu sebelum pertandingan terlalu lama, Tang Yi tidak berencana untuk membuang waktu bersamanya untuk mencegah Wang Bier, Mu Xianling dan yang lainnya dari menunggu terlalu lama, bahkan jika murid di depannya adalah Raja Perang. Sosok itu bergerak, kali ini, Tang Yi bergegas menuju murid bernama Zhou Wenbo. Tang Yi tidak menjalankan langkah bayangan tanpa fase, tapi sosoknya sangat cepat, seperti kilatan cahaya, dan bergegas ke Zhou Wenbo dalam sekejap mata. Sangat cepat. Zhou Wenbo melihat bahwa Tang Yi mengenakan topeng dan mengenakan kostum calon. Dia bertanya-tanya apakah identitas orang di depannya adalah seorang kandidat, bertanya-tanya bagaimana dia cocok dengan dirinya sendiri, dan tiba-tiba melihat kandidat topeng bergegas ke arah dirinya. Cerita bersambung di bawah ini. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Zhou Wenbo hanya bisa melihat bayangan, dan pihak lain sudah datang sendiri. Terkejut dalam hatinya, Zhou Wenbo buru-buru mengangkat pedangnya untuk melawan. Teknik pedang gila Tao. Ledakan. Zhou Wenbo menari pedang panjang di tangannya. Pedangnya bukan pedang panjang standar biasa. Ini adalah pedang lunak sepanjang 3 kaki, bilahnya bisa ditekuk sesuka hati, dan bilahnya sangat tajam. Di bawah tarian Zhou Wenbo, pedang lembut itu seperti gelombang ombak yang mengalir deras ke pantai, dan itu menghantam pantai dengan sangat ganas, mengirimkan dengungan yang mendengung. Gelombang demi gelombang mengelilingi Zhou Wenbo, membentuk gelombang melingkar. Meskipun kecepatan Tang Yi sangat cepat, mata Zhou Wenbo tidak dapat mengimbangi kecepatan Tang Yi, tetapi pertahanan Zhou Wenbo dapat dikatakan tidak memiliki jalan buntu. 360 derajat, semuanya terbungkus bunga pedang yang ia menari. Tapi, setelah Tang Yi datang ke Zhou Wenbo, dia mengulurkan satu jari dan menjentikannya dengan lembut. Tiba-tiba, tidak peduli seberapa cepat pedang Zhou Wenbo, tidak peduli berapa banyak pedang yang dia dapat menari dalam sedetik, tidak peduli apakah dia memiliki 360 derajat pertahanan, tidak ada jalan buntu. Suara kiang. Jari-jari Tang Yi dapat menemukan posisi pedang lembut, dan itu secara akurat ditembak pada pedang lembut Zhou Wenbo, yang membuat tubuh Zhou Wenbo mati lemas, dan semua gerakan pedang menghilang. Melihat adegan ini, Zhou Wenbo kaget,
dan mengambil 2 langkah mundur, kemudian dia mendukung pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri dan melepaskan kekuatan satu jari Tang Yi. Langsung setelah itu, dia segera mengubah gerakannya. Keterampilan pedang bayangan jahat. Wow! Zhou Wenbo mengguncang pedang lunak itu menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, bayangan pedang itu dipersatukan kembali dan diubah kembali ke pedang lunak sebelumnya. Namun, pada pedang lembut, ada bayangan ekstra mengambang di udara, seperti hantu, sangat menakutkan. Hantu ini melekat pada pedang lembut. Dimanapun Zhou Wenbo menunjuk pedang lembut, hantu ini akan mengikuti. Ini terlihat sangat aneh. Setelah memanggil hantu, Zhou Wenbo menunjuk Tang Yi dengan pedang lembut, dan tiba-tiba hantu mengikuti pedang lembut dan menyerang Tang Yi dengan giginya. Trick and worm. Tang Yileng mendengus dan melihat bahwa langkah aneh ini datang, dia tidak memiliki rasa takut atau menghindar, dengan lembut menepuk ke depan, dengan cepat menepuk pedang lembut Zhou Wenbo, tiba-tiba, lembut pedang dihancurkan oleh kekuatan kuat Tang Yi secara langsung, dan hantu yang menempel pada pedang lembut itu juga berubah menjadi sinar asap hijau dan menghilang. Cerita bersambung di bawah ini. Apa? Mustahil. Zhou Wenbo melihat pedang lembut yang benar-benar pecah berkeping-keping di tanah, membuka mulutnya lebar-lebar, terkejut, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Yi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tang Yi memukul tubuh Zhou Wenbo dengan telapak tangan, dan terbang keluar tubuh Zhou Wenbo. Setelah Zhou Wenbo terbang lebih dari 10 meter, bisikan aneh itu terdengar lagi, dan keduanya dikeluarkan dari ring. Menang atau kalah? Tang Yi Sheng, seorang raja perang, di tangan Tang Yi, gagal bertahan sebelum dia dikalahkan. Proses ini bahkan tidak mengambil beberapa napas, dan berakhir dengan sangat cepat. Tentu saja, ini karena Tang Yi memegang tangannya, jika tidak, Tang Yi menggunakan teknik seni bela diri, dan Zhou Wenbo akan mati di tempat, yang berakhir lebih cepat. Meskipun Zhou Wenbo juga adalah raja perang, kesenjangan antara keduanya terlalu besar untuk menjadi lawan di level. Karena kekalahan Zhou Wenbo, skor Tang Yi sekali lagi meningkat secara dramatis. Peringkat telah mencapai ketinggian baru lagi. Dunia luar melihat bahwa peringkat Tang Yi telah meningkat lagi, dan dia bahkan lebih terkejut. Mereka semua dalam kegemparan. Semakin banyak orang yang menyadari masalah ini. Gaya. Awalnya, ruang tontonan masing-masing 8 istana biasanya 1 atau 200 orang ketika mereka yang paling ramai, dan saat ini, mereka semua mencapai ribuan. Istana-istana di pemerintahan luar penuh dengan orang-orang, memadati ruang menonton. Selain itu, murid yang tak terhitung jumlahnya masih dalam perjalanan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Tang Yi. Setelah mengalahkan Zhou Wenbo, ia memasuki ruang putih untuk mencocokkan. Pertempuran cepat dan keputusan cepat, Wang Bier dan yang lainnya sedang menunggu. Kali ini, Tang Yi mencocokkan lawannya dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, dia dikirim ke ring. Aku akhirnya bertemu denganmu. Setelah memasuki ring, lawan Tang Yi yang melihatnya segera melihatnya, dan dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia memancarkan niat bertarung yang sangat besar. Tampaknya lawan ini telah menantikan untuk menghadapi Tang Yi. Akhirnya bertemu denganku. Apa maksudmu? Kata Tang Yi ragu. Dengan mengatakan itu, dia juga menjentikkan teknik Sky Eye ke sisi lain. Nama, Pei Ziming. Level, 41, One Star Warlord. Latihan, Tianlang Fei Xue Ju Teras kelas bawah. Seni bela diri, Mu Ling Mo Yin kelas atas Suan Jie Kuai Mu Demon Boxing, kelas atas peringkat Suan Seal Segel Jiwa kelas bawah. Cerita bersambung di bawah ini. Penghakiman, kelemahan tidak bisa membantu kekuatan Anda jauh lebih kuat dari lawan Anda, lawan hanya lemah untuk Anda, tidak ada ancaman. Ternyata menjadi raja perang lain. Panglima perang ini bahkan lebih kuat dari yang barusan, dan dia juga memiliki seni bela diri teritorial. Tang Yi sedikit terkejut melihat informasi yang diperoleh Tian Yansu. Chapter 214. Tang Yi tidak berharap hanya Sifu Waifu bertemu 2 lawan berturut-turut, dan masing-masing lebih kuat dari 1. Mungkin lawan yang cocok nanti berada di level ini,
dan saat jumlah game bertambah, mereka akan menjadi semakin kuat. Lain kali, mungkin Anda akan bertemu Panglima Perang Bintang 2 atau 3. Tentu saja, Tang Yi tidak takut, tetapi dikejutkan oleh warisan kuat Sifu. Bahkan Raja Perang muncul di pemerintahan luar. Seberapa kuat para murid di pemerintahan dalam itu? Untuk rumah dalam Sifu, Tang Yi juga semakin menantikannya. Kamu adalah kandidat yang baru saja bergegas ke 1000 teratas daftar peringkat, kan? Haha, aku akhirnya cocok denganmu. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Pei Ziming, seorang murid Qiangmong. Peringkat saya saat ini adalah 125 pada daftar peringkat. Nama, Pei Ziming menjawab Tang Yi dengan senyum, ekspresinya tampak agak bau. 125 di leaderboard. Tang Yi berkata dengan ragu, apakah kamu sengaja menemukan saya? Tentu saja. Pei Ziming mengangguk dan berkata, ketika Anda bergegas ke 1000 peringkat teratas dan menyebabkan sensasi besar di West House, saya tahu bahwa Anda dan saya akan memiliki pertempuran cepat atau lambat, jadi saya memasuki Eight Palace di aula pertempuran cocok, tetapi saya tidak berharap bahwa setelah memainkan beberapa pertandingan, saya benar-benar bertemu dengan Anda. Oh, mungkin, kamu tidak boleh bertemu denganku. Wen Yan, Tang Yi mengerti apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan ringan. Oh, kenapa? Apakah kamu takut kalah padaku? Pei Ziming tersenyum dengan jijik. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku khawatir kamu akan kehilangan kepercayaan mulai sekarang. Oh, arogansi. Ingin aku kehilangan informasi. Apakah kamu memiliki keterampilan ini? Aku akan mengatakannya jika kamu menang. Pei Ziming mengakui bahwa kandidat ini sangat kuat. Tanpa memasuki pemerintahan, dia bisa masuk 1000 peringkat teratas dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan yang kuat ini tidak diragukan lagi. Namun, dia juga terlalu sombong, dan sorotan terlalu banyak. Seorang kandidat seharusnya tidak begitu menonjol. Bukankah lebih baik mengikuti ujian masuk? Dia harus keluar menjadi iblis sebelum memasuki ujian pemerintah. Di mana dia meletakkan wajah para murid saat ini di Sifu. Cerita bersambung di bawah ini. Itu sama sekali tidak menunjukkan wajah. Inilah mengapa Pei Ziming mengambil inisiatif untuk mencocokkan dan ingin melawan Tang Yi. Dia ingin menghentikan Tang Yi. Tentu saja, Pei Ziming bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Sebagian besar dari 1000 murid teratas dalam pemeringkatan pemerintah asing Sifu ingin melakukan ini. Apa yang membuat mereka menempatkan kandidat pada daftar peringkat? Apa yang membuatnya menonjol? Bukankah ini tamparan di wajah? Tapi orang lain tidak cocok dengan Tang Yi, jadi Pei Ziming cocok dengan itu. Namun, karena efek dari Tang Yi, itu juga membuat murid yang tak terhitung jumlahnya ke pertarungan Balai Rusa Istana 8, dan tingkat kecocokannya sangat meningkat. 1000 murid pertama mencocokkan setidaknya beberapa puluh menit sekaligus, kadang-kadang bahkan lebih lama. Sekarang karena semua orang ingin mencocokkan Tang Yi, dan pada saat yang sama, jumlah murid yang cocok di Eight Palace Deer Battle Hall telah meningkat, beberapa menit atau bahkan berkedip Anda bisa mencocokkannya. Jika kamu mencoba untuk menjadi sombong, kamu akan tahu bahwa jika kamu dapat menghentikanku dari meninju, maka pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan. Melihat Pei Ziming tidak yakin, Tang Yi berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Setelah mendengar ini, Pei Ziming mengaitkan jarinya ke Tang Yi dan berkata, oh, baiklah, ayo. Jangan katakan satu pukulan, aku bisa menghentikan kedua pukulan itu. Setelah berbicara, Pei Ziming membuat postur defensif, dan wajahnya penuh provokasi. Saya berharap begitu. Tang Yi tersenyum, tidak berbicara omong kosong dengan Pei Ziming, menekan tinju, dan bergegas menuju Pei Ziming. Dia tidak menggunakan kecepatan tercepat, bahkan tidak setengah dari kekuatannya, tetapi sosoknya masih secepat kilat. Aku mendengar orang berkata kamu cepat, dan aku melihatnya saat ini, sungguh luar biasa. Melihat kecepatan Tang Yi, Pei Ziming mengangguk, mengatakan dia masih mengenali kekuatan Tang Yi. Tapi Pei Ziming tidak tahu bahwa kecepatan ini hanya setengah dari yang ditunjukkan Tang Yi. Jika Tang Yi memberikan semua usahanya, Pei Ziming hanya bisa melihat bayangan Tang Yi.
Jika Tang Yi menggunakan langkah bayangan tanpa fase, Pei Ziming bahkan tidak bisa melihat bayangan itu. Benarkah? Haha, aku tidak hanya cepat, tinjuku lebih kuat. Tang Yi berkata bahwa dia telah tiba di depan Pei Ziming, dan segera, dia meninju Pei Ziming dengan pukulan. Tinju menengah. Rusak. Dengan pukulan, tinju Tang Yi adalah biasa, tanpa kekuatan apapun, dan tidak ada energi yang kuat mengalir di tinju, itu terlihat sangat biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat pukulan biasa, Pei Ziming mencibir, "Oh, melihat Anda berbicara begitu percaya diri, seberapa kuat saya pikir itu akan, dan saya sangat malu untuk memamerkannya. Saya sangat menyesal untuk memberitahu saya untuk memblokir pukulan Anda, bahkan jika saya menang. Anda dapat menghentikan pukulan ini, bahkan jika itu adalah anak berusia 3 tahun, itu dapat diblokir sesuka hati." Dengan senyum menghina, Pei Ziming juga mengecam pukulannya dan berkata, "Atau biarkan aku melihatmu. Apa pukulan yang sebenarnya? Aku harap kamu tidak ditinju olehku terbunuh." "Oh, Kuaimu Demon Boxing." Pei Ziming berteriak keras, mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju dengan pukulan, menyambut pukulan Tang Yi. Dua pukulan bertabrakan, siapa yang lebih kuat dari siapapun. Dibandingkan dengan pukulan biasa Tang Yi Pu, tinju Pei Ziming jauh lebih kuat. Aku melihat kemuliaan kepalan tangan Pei Ziming, dan sinar hijau memancarkan cahaya yang menyilaukan di kepalan tangannya. Pukulan ini juga memancarkan napas kuat yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan pukulan Tang Yi, pukulan Pei Ziming terlihat jauh lebih kuat. Jika ada orang luar yang hadir, yang akan memenangkan benturan ini, maka tidak diragukan lagi semua orang akan memilih Pei Ziming, lagi pula, pukulan Tang Yi terlalu biasa. Tapi, ledakan. Setelah dua tinju bertabrakan, ada suara keras, dan kemudian sosok terbang. Dan sosok yang terbang tidak lain adalah Pei Ziming. Tang Yi telah memakan begitu banyak pil atribut, seberapa kuat kekuatannya, dan kekuatannya telah mencapai Raja Perang Bintang 5, dalam hal kekuatan keras, berapa kali lebih kuat dari Pei Ziming. Bahkan jika itu adalah pukulan biasa, bisakah Pei Ziming bisa menolaknya? Jadi, tanpa kejutan, Pei Ziming terbang keluar, dan suara, kotoran, jatuh seperti karung pasir manusia ke kejauhan. Hanya pukulanmu juga disebut metode pukulan. Masih takut membunuhku dengan kepalan tanganmu. Kupikir kau bahkan tidak bisa membunuh semut dengan pukulan ini. Tang Yi mengejek dan mengembalikan kata-kata Pei Ziming sebelumnya. Pei Ziming mengatakan bahwa semburan darah keluar dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Faktanya, Tang Yi tidak melakukan apa-apa, jadi Pei Ziming tidak menderita banyak luka. Alasan dia muntah darah adalah karena dia marah. Chapter 215. Setelah memukul Pei Ziming dengan pukulan, Tang Yi dikeluarkan dari ring dan memenangkan pertandingan keempat. Dia mencetak 5 pertandingan, dan dia telah menyelesaikan 4 pertandingan saat ini, dan sekali lagi, dia menyelesaikan penilaian dan penentuan posisi. Pada saat ini, dunia luar sekali lagi berteriak-teriak. Karena peringkat Tang Yi meningkat lagi ketika dia memenangkan pertandingan keempat. Cerita bersambung di bawah ini. Sejauh ini, ia berada di peringkat 66 di papan peringkat. Dan melihat postur ini, tampaknya ada harapan untuk terus mencapai peringkat lebih tinggi. Semua orang tahu aturan dari Eight Palace Deer Battle Hall. Jika Anda ingin mengetahui skor Anda yang sebenarnya dan peringkat yang sebenarnya di leaderboard, Anda harus memainkan 5 pertandingan. Setelah 5 pertandingan, kekuatan Anda sendiri akan ditentukan, sehingga Anda bisa akurat. Posisikan sendiri di leaderboard. Sebelum 5 pertandingan, skor yang diperoleh adalah semua poin sementara, meskipun skor ini juga bisa masuk ke papan peringkat, ini bukan hasil akhir. Sebelum skor akhir keluar, skor sementara hanya akan lebih rendah dari skor nyata dan tidak lebih tinggi dari skor sebenarnya. Calon dengan nomor sementara 59.416 hanya memiliki 4 kompetisi, artinya, 66 hasil di papan peringkat belum peringkat terakhir. Peringkatnya bahkan lebih tinggi. Setelah memainkan 5 game, bahkan jika Anda kalah di game kelima, peringkat akan meningkat lagi. Setelah kaget,
Semua orang mulai menantikannya, mereka ingin tahu langkah apa yang bisa diambil oleh nomor sementara 59.416 ini berdasarkan identitas kandidat, dan pada saat yang sama, dia berharap dapat menciptakan lebih banyak kejutan. Selain itu, pejabat senior atau murid dari berbagai istana juga lebih cemas mengeksplorasi identitas calon 59.416. Mereka ingin merebut peluang lebih cepat dan merekrut calon ini terlebih dahulu, tetapi sejauh ini, identitas calon ini masih sama. Masih tidak mengerti. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa tinggal di aula utama istana berjuang melawan istana, dan satu persatu melirik para tersangka. Namun, ada terlalu banyak kandidat di istana pertempuran saat ini, karena para kandidat dari berbagai distrik telah tiba, semakin banyak kandidat muncul di istana. Setelah ketenaran, mereka bahkan berbondong-bondong ke tempat berkumpul ini, membuat istana pertempuran di Duigong menjadi ramai. Begitu banyak orang, bagaimana Anda menemukan ini? Menyilaukan, tidak mungkin untuk melihat yang dicurigai. 10 menit kemudian, Tang Yi akhirnya peringkat lawan kelima. Lawan ini disebut Su Junfeng. Kostumnya adalah pola berbentuk pedang, yang seharusnya menjadi murid dari istana. Seperti yang diharapkan Tang Yi sebelumnya, dengan semakin banyak pertandingan, lawan yang ia temui menjadi semakin kuat. Lawan kelimanya Su Junfeng memang lebih kuat dari Pei Ziming sebelumnya, dan sebenarnya memiliki kekuatan Panglima Perang Bintang 2. Kekuatan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak tempat yang bisa diperingkat di leaderboard Sifu. Setelah keduanya memasuki cincin, Su Junfeng, memegang pedang panjang putih cerah, melancarkan serangan ke Tang Yi, dan Tang Yi juga bergerak cepat menuju Su Junfeng. Keduanya tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, dan mulai bekerja segera setelah mereka memasuki ring. Awalnya, Tang Yi berpikir bahwa kali ini seperti sebelumnya, ia dapat dengan mudah menyelesaikan Su Junfeng dan dengan cepat mengakhiri kompetisi. Lagi pula, di mata Tang Yi, Panglima Perang Bintang 1 dan Panglima Perang Bintang 2 tidak berbeda. Namun, murid bernama Su Junfeng ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa, dan Tang Yi gagal mengalahkannya untuk sementara waktu. Saya melihat bahwa Su Junfeng menggunakan teknik pedangnya sepenuhnya. Pedang panjang itu seperti peri menari di tangannya, melompat-lompat di udara, sangat indah dan halus. Setelah pedang diayunkan, pedang panjang itu juga dengan aneh mengeluarkan lintasan energi putih. Dari lintasan energi, Tang Yi bisa merasakan napas yang sangat tajam dan rasa yang sangat berbahaya. Yaitu, lintasan energi putih ini dan ilmu pedang Su Junfeng yang tidak dapat ditembus menyebabkan banyak masalah bagi Tang Yi. Meskipun kecepatan Tang Yi sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat, dia tidak bisa mendekati babak pertama. Su Junfeng berani tidak menggunakan daging untuk mengguncang lintasan energi putih yang aneh. Tidak ada gunanya. Aku mendengarnya sebelum pertandingan, mengatakan bahwa kamu cepat dan mampu melancarkan serangan secara instan. Aku juga mengagumi kamu, seorang kandidat yang memiliki kecepatan sangat cepat sebelum memasuki pemerintahan, tetapi juga kecepatanmu cepat, di depan Seven Star Swordnet saya, tidak ada gunanya. Su Junfeng tersenyum pada Tang Yi sambil melemparkan keterampilan pedangnya. Kamu juga datang untukku? Tanya Tang Yi ketika dia mendengar kata-kata Su Junfeng. Iya, pusat perhatian Anda terlalu banyak. Seorang kandidat yang belum masuk sekolah seharusnya tidak menjadi pusat perhatian, jadi saya akan menghentikan Anda, kata Su Junfeng ringan. Hah? Benarkah? Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk menghentikan saya? Kata Tang Yi dengan jijik. Kenapa tidak? Pada saat ini, bukankah kamu pikir kamu tidak bisa menolongku? Juga, sejujurnya, peringkatku di Sifu adalah 36, seperti Bai Jinchen dan seperti yang kamu kalahkan, aku bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, sehingga kamu mengalahkan mereka tidak mewakili apapun, Anda jauh dari tingkat atas Sifu dan pemerintah lain. Su Junfeng berkata dengan samar, wajahnya lebih percaya diri daripada Tang Yi. Apakah itu? Lol. Tang Yi tersenyum tidak bertanggung jawab, langkah bayangan tak berujung dimulai, dan kecepatannya hampir 2 kali lipat segera. Sebelum Su Junfeng bisa melihat bayangan Tang Yi, tetapi saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya.
Setelah menjalankan langkah bayangan tanpa ujung, Tang Yi dengan jijik tersenyum dan berkata, "Sekarang, apakah Anda masih berpikir Anda bisa menghentikan saya?" "Tidak, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kecepatan ini?" Melihat kecepatan Tang Yi, Su Junfeng terkejut. Kecepatan tampilan Tang Yi sebelumnya sudah tak tertandingi. Jika jaring pedang Su Junfeng bisa membentuk perlindungan yang efektif, dia benar-benar tidak percaya pada Tang Yi. Tapi sekarang, Tang Yi telah berakselerasi lagi, dan kecepatan ini telah melampaui pengetahuan Su Junfeng. Ini bukan kandidat. Tidak, harus dikatakan bahwa itu bukan kecepatan yang bisa dimiliki para murid Gedung Barat. Kecepatan seperti ini mungkin muncul di pemerintahan dalam dan orang-orang yang kuat, tetapi seharusnya tidak pernah muncul di pemerintahan luar, dan itu tidak akan pernah bisa muncul dalam kandidat. Katakan, tidak mungkin, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dasar sumur. Tidak ada yang mustahil di dunia. Tang Yi tertawa, dan kemudian, sosoknya bergerak, biarkan jaring pedang Su Junfeng lebih padat, biarkan lintasan energinya tajam lagi, di depan kecepatan yang tak tertandingi itu, semua menjadi lelucon. Saya melihat bentuk tubuh Tang Yi melintasi jaring pedang dan lintasan energi. Ribuan bunga pedang dan lintasan energi putih yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menyentuh pakaian Tang Yi. Dengan setiap pedang dipotong, Tang Yi telah mencapai tempat lain. Dengan setiap lintasan energi putih, Tang Yi telah berbalik dan melintas. Dia seperti elf, menari dengan anggun di jaring pedang. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.